Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Linda Anugraini dalam podcast obrolan ringan. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Wina Ariyunita sebagai narasumber. Dalam bincang-bincang kali ini, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Kali ini kita akan membahas tentang pelayanan pembayaran pajak PBB melalui aplikasi Pasti Bayar di Kabupaten Jombang. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita harus perkenalan terlebih dahulu. Apa sih aplikasi Pasti Bayar itu kepada narasumber kita? Mbak Wina, sebenarnya aplikasi Pasti Bayar itu apa sih? Terima kasih Bu Linda. Saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu untuk pengertian aplikasi Pasti Bayar. Jadi untuk aplikasi Pasti Bayar ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring sekaligus dapat digunakan untuk pembayaran PBB oleh pemerintah desa dan kecamatan yang selama ini mungkin desa dan kecamatan sampai dengan tahun 2022 tidak pernah diberikan data perubahan DHKP atau data real time, sehingga dengan adanya aplikasi ini data perubahan DKP dari perubahan data SPPT yang dilakukan oleh Bapenda dapat diketahui oleh desa maupun kecamatan secara langsung atau real time. Sekaligus desa dapat melakukan pembayaran dengan cara memilih NOP atau nomor objek pajak yang sudah tersedia dalam aplikasi tersebut. Sehingga tidak terjadi lagi pembayaran yang sifatnya gelondongan. Jadi atau tidak by NOP seperti itu. Jadi untuk mulai tahun 2023 dengan adanya aplikasi ini diharapkan untuk seluruh pembayaran PPP di Kabupaten Jombang dilakukan by NOP sesuai dengan SPPT pajak masing-masing seperti itu. Kalau begitu, apa yang melatar belakangi pemerintah kabupaten dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, kemudian membuat aplikasi Pasti Bayar ini dan apa tujuannya? Untuk yang melatar belakangi ini ada beberapa hal. Yang pertama mungkin antara lain itu tadi bahwasannya sampai dengan tahun 2022 desa tidak pernah mendapatkan informasi terkait untuk perubahan DHKP tadi. Jadi pada tahun berjalan itu desa tidak tahu, akhirnya menyebabkan apa? Desa menjadi tidak tentu berapa nominal pagu PBB yang harus dilunasi oleh masing-masing desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping itu ada temuan BPK. Jadi karena banyaknya transaksi pembayaran PBB yang dilakukan secara gelondongan oleh desa, sehingga desa langsung menyetor sesuai pagu. Ini tidak menjadi masalah ketika pagunya itu disetor dan dilunasi oleh desa. Tapi tentunya itu akan menjadi sebuah masalah kalau ternyata untuk yang disetor itu tidak dilunasi. Akhirnya kan ketika pembayaran dibayar secara gelondongan tidak sesuai dengan nomor objek pajak, ada beberapa yang tercatat sudah membayar, ada yang belum. Padahal sebenarnya mungkin wajib pajak itu sebenarnya sudah membayar karena disetornya secara gelondongan, akhirnya yang sudah membayar dan yang tidak membayar itu tidak sesuai dengan NOP-nya masing-masing dari wajib pajak tersebut, seperti itu. Jadi dengan adanya seperti itu kan akhirnya menimbulkan kurangnya akuntabilitas dalam pembayaran pajak tersebut. Jadi aplikasi Pasti Bayar ini mempermudah pemungut pajak untuk bagi masyarakat yang ingin membayar pajak, jadi mempermudah untuk melakukan pembayaran pajak dari masyarakat ke petugas pemungut pajak. Kalau begitu, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh Bapenda untuk penerapan aplikasi ini? Apakah ada kendala atau hambatan dalam penerapan? Karena aplikasi ini tergolong baru, baru 2023 di launching. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bapenda dalam hal ini sebagai OPD yang leading sectori terkait dengan pajak daerah tentunya pada bulan Maret yang lalu dari Bapenda setelah
SPPT PBB tersebut didistribusikan ke desa melalui kecamatan, Bapenda langsung melakukan sosialisasi, baik sosialisasi terkait kebijakan PBB, kemudian sosialisasi NJOP, perubahan SPPT, dan lain sebagainya, termasuk memperkenalkan aplikasi pasti bayar ini kepada masyarakat, kemudian mengumpulkan seluruh kepala desa dan juga sekretaris desa di seluruh kecamatan untuk mengetahui bahwa dengan adanya aplikasi pasti bayar ini bisa langsung memantau real time realisasi pembayaran sekaligus mendapatkan informasi perubahan DHKP masing-masing desa secara real time juga. Seperti itu. Kemudian di samping itu upaya yang sudah dilakukan juga membuka seluas-luasnya konsultasi dari desa dalam rangka pelaksanaan penerapan aplikasi pasti bayar ini. Dan mulai bulan Juni kemarin dari Bapenda juga sudah melakukan bintek terkait penerapan ID billing kolektif. Jadi pada aplikasi pasti bayar ini di seluruh kecamatan sudah dipraktekkan, sudah dilakukan bintek, dan ini tentunya akan memudahkan desa untuk bisa melakukan pembayaran kolektif BAINOP di teller Bank Jatim yang ada di seluruh Kabupaten Jombang. Jadi tidak perlu lagi membayar secara kolektif dan harus membayar jauh-jauh ke Bapenda Kabupaten seperti itu. Kalau dulu mungkin sebelumnya harus ke Bapenda dulu untuk melakukan pembayaran, tapi untuk tahun ini tidak perlu jauh-jauh langsung ke Bapenda karena langsung bisa memilih melakukan untuk tahun ini tidak perlu karena langsung bisa memilih siapa-siapa NOP yang akan dibayar di aplikasi pasti bayar dan dibayarkan di teller-teller Bank Jatim yang ada di seluruh Kabupaten Jombang. Oh gitu. Jadi Bapenda sudah melakukan beberapa upaya, baik itu dari sosialisasi maupun bintek ke pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa. Intinya untuk mempermudah pembayaran PBB. Jadi aplikasi pasti bayar itu intinya lebih kepada tertib administrasi dalam pembayaran pajak PBB. Setelah adanya aplikasi pasti bayar ini, apakah efektif dalam pemungutan pajak di Kabupaten Jombang? Ya, kalau dari sisi efektif untuk pembayaran PBB melalui aplikasi ini tentunya jauh lebih efektif daripada sebelum-sebelumnya. Karena sampai dengan di tribulan kedua ini untuk realisasi pembayaran PBB di Kabupaten Jombang sudah melebihi target. Yang dengan aplikasi ini di desa bisa lebih pasti dalam melakukan pelunasan baku desa PBB. Dan ini juga menyebabkan desa menjadi lebih akuntabel dan tertib administrasi dalam melakukan pembayaran dari warga masyarakat atau wajib pajak seperti itu. Kemudian pada tahun ini juga aplikasi pasti bayar sudah digunakan oleh seluruh desa se-Kabupaten Jombang sehingga tidak perlu lagi pemerintah kecamatan maupun desa ke Bapenda dalam melakukan pembayaran secara kolektif. Yang dari Kecamatan Wonosalam, kemudian Kecamatan Ngoro dan lain sebagainya yang jauh-jauh bisa membayar di Bank Jatim terdekat yang ada di sekitaran kecamatan tersebut. Sehingga lebih memudahkan tentunya dan lebih efektif dalam ketepatan akuntabilitas pembayaran PBB di tahun 2023 ini. Mendengar penjelasan itu, kira-kira seberapa jauh capaian hasil yang diinginkan guna mengatasi berbagai macam permasalahan terkait pelayanan pembayaran PBB ini di Kabupaten Jombang? Ya, masuk ke capaian ya. Sebelumnya mungkin perlu saya jelaskan dulu ada beberapa kendala ya. Karena untuk tercapainya realisasi tersebut tentunya kita juga mungkin ada masalah, ada kendala mungkin barangkali seperti itu yang perlu kita evaluasi juga. Jadi beberapa kendala yang dihadapi tentunya pertama dari persepsi masyarakat karena ini merupakan suatu perubahan yang tadinya kebiasaannya masyarakat bisa membayar secara gelondongan dengan mudah, tapi di sisi lain itu menyebabkan adanya
permasalahan ketika ada komplain dari masyarakat yang sudah membayar tapi ternyata di situ laporannya belum membayar seperti itu. Jadi ketika masyarakat merubah kebiasaan seperti itu tentunya menjadi suatu hal yang baru seperti itu. Jadi dari masyarakat harus membayar satu-satu, harus membayar by note, dan itu tentunya akan merasa lebih susah dan lebih rumit sebenarnya. Tapi dengan dilakukan seperti itu malah masyarakat menjadi lebih tepat sasarannya untuk membayar pajak tersebut dan tidak salah sasaran untuk melaporkan pembayaran pajak tersebut. Kemudian di samping itu karena aplikasi ini juga masih baru, jadi yang tentunya ada kendala dalam beratnya data PBB yang banyak, sekitar ada 700 ribuan data yang harus diakomodir di aplikasi ini, sehingga sempat menjadi kendala teknis dalam penerapan aplikasi. Dan kendala yang selanjutnya yaitu tidak semuanya pemerintah desa atau kecamatan memiliki sumber daya manusia yang memadai, karena dengan adanya aplikasi ini tentunya dibutuhkan sumber daya yang melek IT lah istilahnya seperti itu, karena dengan zaman sekarang semua serba IT, serba online, jadi dituntut orang yang mampu untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Jadi seperti itu, kadang-kadang tidak semua desa itu memiliki perangkat atau operator yang sesuai dengan mampu mengoperasikan aplikasi ini seperti itu. Jadi untuk terkait dengan realisasi tadi, jadi yang sudah dicapai setelah adanya penerapan aplikasi pasti bayar ini tentunya sejak diperkenalkan aplikasi pasti bayar tersebut mulai bulan Maret 2023 kemarin dan sampai dengan saat ini di bulan Juli 2023 tentunya untuk realisasi penerimaan PBB dari target yang ditentukan yaitu sekitar 35M, di tribulan ini sudah tercapai sekitar kurang lebih 25M. Jadi sudah mencapai target sekitar 65%. Dan ini tentunya target ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena dengan aplikasi ini kan tentunya masyarakat menjadi semakin mudah dan semakin cepat untuk melakukan pembayaran PBB. Tapi di samping dari aplikasi ini tentunya juga karena istilahnya ada semakin banyaknya juga sosialisasi terkait dengan pembayaran PBB sehingga memacu masyarakat untuk menjadi lebih sadar untuk pembayaran pajak PBB tersebut. Kemudian di samping itu penggunaan aplikasi ini juga sudah banyak digunakan oleh pemerintah desa dan kecamatan karena termasuk aplikasi yang masih baru, tapi sampai dengan saat ini sudah tercatat lebih dari 50.000 transaksi yang dilakukan melalui aplikasi pasti bayar ini, sehingga saat ini sudah menjadi sebuah kelasiman bagi pemerintah desa dan kecamatan untuk membayar PBB dengan cara memilih NOP dulu melalui aplikasi pasti bayar. Yang sebelumnya mungkin dilakukan pembayaran secara gelondongan, tapi sekarang sudah lebih akuntabel dan lebih transparan, bisa dilakukan oleh desa sesuai dengan nomor objek pajak masing-masing wajib pajak. Gitu. Jadi aplikasi pasti bayar ini intinya mempermudah pembayaran pajak yang sebelumnya manual dan gelondongan menjadi pembayaran secara online dan bisa memonitoring ya, secara real time realisasinya seperti apa dan tentunya akuntabel dan transparan. Untuk aplikasi pasti bayar ini apakah sudah dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang atau hanya beberapa bagian wilayah saja? Karena ini tergolong aplikasi baru. Iya. Semenjak sosialisasi yang dilakukan di bulan Maret tahun ini, untuk aplikasi pasti bayar ini alhamdulillah sudah diterapkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang, yaitu di 21 kecamatan dan juga di 306 desa yang sudah menerapkan aplikasi pasti bayar ini. Oh gitu. Luar biasa sekali. Untuk pertanyaan terakhir sebelum saya menutup obrolan ini, kalau ini sudah diterapkan secara menyeluruh di Kabupaten Jombang, bagaimana respon dari pengguna aplikasi ini, baik dari pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan?
Apakah mereka ada kesulitan dengan penerapan aplikasi baru ini? Ya, tentunya untuk masyarakat, terutama untuk pemungut pemungut dan penyetor dari perangkat desa dan kecamatan, dengan adanya sesuatu yang baru ini, dengan adanya aplikasi ini, dari kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru, itu awalnya memang mungkin, ada sedikit, tanggapan yang mungkin menurut mereka lebih ribet seperti itu. Eee Karena tidak bisa, yaitu tadi, menyetor secara gelondongan tanpa disertai NOP, tapi, perubahan kebiasaan budaya dalam pembayaran PPI ini harus dan mutlak dilakukan. Karena sampai dengan saat ini jika tidak dilakukan pembayaran by NOP, maka banyak masalah yang akan terjadi di belakang, seperti itu. Dan oleh karena itu Bapenda tetap dan terus melakukan monitoring, perbaikan, maupun evaluasi serta sosialisasi dalam hal, pembayaran melalui aplikasi pasti bayar tersebut. Kemudian untuk respon tadi ya, respon di awal karena menjadikan tidak fleksibel tentunya, kemudian membayar secara gelondongan, tapi sejak diberlakukannya AD billing kolektif tersebut, respon pemerintah desa menjadi lebih positif, seperti itu. Karena ini betul-betul memudahkan untuk pembayaran secara kolektif PBB di kecamatan maupun di desa. Selebihnya banyak sekali saran dan masukan dari pemerintah desa maupun dari pemerintah kecamatan, yang itu tentunya menjadi saran perbaikan bagi, Bapenda dalam hal pengembangan aplikasi pasti bayar tersebut. Dan, semoga ke depannya Bapenda bisa terus berinovasi dalam melakukan hal-hal pelayanan, dalam hal, perbaikan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dan tentunya khususnya untuk dalam hal pelayanan pembayaran PBB di Kabupaten Jombang. Luar biasa sekali penjelasan dari narasumber kita ini, Mbak Wina Ariyunita. Dari sebelum closing, mungkin saya ada sedikit menarik kesimpulan, yaitu bahwa Kabupaten Jombang telah membuat aplikasi pajak dengan nama Pasti Bayar guna memudahkan petugas pemungut pajak dari pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan untuk menyetorkan pembayaran pajak dari masyarakat yang sebelumnya manual menjadi online dan real time, sehingga bisa memantau secara real time realisasi pembayaran dan informasi perubahan DHKP. Tentunya semua ini demi tertib administrasi dan akuntabilitas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD, terbukti dari tadi capaian hasil yang sesuai dengan target. Yang selanjutnya untuk kedepannya mungkin peningkatan PAD ini bisa untuk pembangunan secara merata di Kabupaten Jombang. Terima kasih Mbak Wina atas penjelasan yang sangat luar biasa. Sekian obrolan kita kali ini. Saya Linda Anugraini dengan narasumber Wina Ariyunita. Semoga ada guna dan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.